Allah turunkan satu surah langsung, surah 112 untuk menunjukkan logika ketuhanan yang sangat jelas. Harus dikosongkan dari semua sifat-sifat yang tidak layak disandang. Mengosongkan, menghilangkan, membersihkan sehingga menjadi murni. Sesuatu disebut dengan ikhlas namanya. Ya, sehingga ada ikhlas dalam Islam, maksudnya menghilangkan segala hal yang tidak ada kaitan dengan amalan kita. Dalam konteks ketuhanan, hilangkan semua sifat-sifat keadaan yang tidak layak disandang Tuhan. Hilangkan, tepikan, tanggalkan. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Maka turun surah Al-Ikhlas. Kul, katakan, huwa, yang dipertuhankan itu, Rabb itu, Allah. Sifatnya ahad. Bahkan namanya pun spesifik, Allah. Gak bisa sama dengan yang lain. Jadi dulu orang-orang Arab sudah punya nama Tuhannya masing-masing. Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Mereka tanya pada Rasulullah, ya Muhammad SAW, siapa nama Tuhanmu? Kok disebutnya Rabb saja? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Siapa nama Tuhanmu? Katakan, kata Allah, huwa, yang disebut Rabb itu Allah. Itu langsung namanya dari Allah. Tuh. Tidak ada nama-nama ini. Nama-nama pada saat itu tidak ada yang sama dengan ini. Ilah umum, alihah umum, tapi Allah hanya menunjuk kepada Tuhan yang disampaikan langsung oleh Allah lewat Al-Quran. Nama spesifik, ahad. Bahkan namanya pun bukan sekedar sifatnya, bukan sekedar nilai ketuhanannya, namanya punya sifat ahad. Ahad itu satu-satunya yang tidak ada dua, tidak ada tiga. Jadi ada ahad, ada wahid, itu berbeda. Ahad satu-satunya, tidak ada yang kedua, yang ketiga, dan lebih daripada itu. Bahkan namanya pun sifatnya ahad, hanya satu ini. Bahkan kalau dihilangkan setiap hurufnya, hanya akan kembali kepada yang satu ini. Cek. Ini nama Tuhan ya. Namanya pun beda dengan makhluk, punya sifat yang beda. Baru dari namanya saja. Hapus satu. Baca. Lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Hapus satu lagi. Maka tasdidnya hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk kepada Allah. Zat yang satu, ahad. Hapus lagi. Hu. Singkatan dari huwa. Huwa. Sebab kalau kita baca dalam bahasa Arab, termasuk baca Al-Quran, ya, maka kalau kita berhenti di huwa, maka wa-nya nggak dibaca, hilang. Al-Arab itu, orang Arab, ya, berbicara dengan harakat, tabda'u bil harakat, wa tantahi bis sukun. Berbicara dengan harakat, berhenti dengan sukun. Nggak dibaca ini. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, harakat akhirnya nggak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan akhirnya i kan, tapi nggak ada yang baca Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada. Never. Ya, abadan. Nggak pernah ada. Pasti berhenti ujungnya sukun. Sama persis ketika Anda membaca Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255, Ali Imran ayat yang kedua. Terus Anda berhenti di kalimat huwa. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya enggak bunyi. Hu ini. Hu kembali ke huwa. Ya, siapa huwa ini? Balik ke Al-Ikhlas lagi tadi. Qul, katakan huwa. Qul, katakan Muhammad huwa, yang dimaksud huwa ini balik lagi Allah. Punya sifat ahad tadi. Anda hapus nih. Sehingga nggak kelihatan sama sekali. Hapus. Hilang kan? Dalam bahasa Arab, yang tidak tampak, tak terlihat disebut dengan ghaib. Al-ghaib. Tuh. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Balik lagi kepada Allah. Allah memperkenalkan namanya, bahkan nama Tuhan yang tidak bisa disandang setiap sifatnya oleh nama makhluk apapun. Silahkan Anda cek, tempatkan di sini semua yang dipertuhankan, nama-namanya, cek di sini. Lalu hilangkan setiap hurufnya, maka Anda temukan semua kalimat itu tidak akan kembali kepada makna awalnya. Ya, saya nggak akan tuliskan, Anda saja yang mengecek. Teman-teman non-muslim juga boleh membandingkannya sebagai referensi kajian, ya, kajian. Tidak ada masalah. Saya tidak berusaha untuk menyoal berbagai hal. Kita hanya mendudukkan persoalan sebagai nilai ilmiah untuk dikaji. Sekali lagi, Anda sepakat, alhamdulillah Anda tanya, kami jawab, kita bisa diskusi. Tapi kalaupun tak sepakat, kita tidak harus mencaci. Anda boleh meyakini apa yang Anda yakini, itu urusan Anda. Ya kan, itu pilihan Anda. Dan semua kita akan bertanggung jawab di hadapan pencipta utama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita saling menghormati,
tetap kita saling menghargai, tetap kita bisa saling menyayangi dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Tapi untuk ini, karena keyakinan yang paling mula, kita mesti mendapatkan nilai kebenaran yang bisa diuji. Sekarang silahkan tempatkan. Beda, saya manusia. Sekarang lihat sini. Adi. Hapus 1. Nih. Apakah kembali kepada saya? Tidak. Ade, Angkatan Darat. Hilangin 1 lagi. A. Tuh. Udah nggak ada. Hilangin 1. Meninggal. Anda duluan. Hilang kan maknanya. Sekarang silakan cek, itu baru nama teman-teman, belum yang lainnya. Nah maka kembali ke sini. Apa hikmah kemudian tadi? Dimunculkan kalimat wa ma unzila min qablik. 1, untuk menyampaikan nilai kehidupan yang bertoleransi. Kita bersaudara. Silakan. Dari rumpun satu generasi yang sama ke atas. Maka jangan sampai kemudian terjadi perselisihan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Kita tinggal di Indonesia, tidak semua tetangga itu Islam semua. Ada yang Kristen tetangga kita. Ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kan? Saling menghormati. Bisa jadi saling berbagi. Jadi situasi COVID, pandemi, ada kelebihan yang muslim bagi, jangan sampai dilewat. Bayangkan keindahan Islam. Orang Islam punya makanan, baunya nyampe ke tetangga. Kata Nabi bagi tetangga itu. Walaupun cuma kuahnya. Tapi jangan salah baca ya. Jangan Anda masuk kuahnya dibagi. Bukan. Maksudnya kalau Anda bikin kuahnya aja pun bagi. Jangan salah persepsi gitu orang nyium baunya. Ya. Tapi apakah pernah di redaksi itu ada muncul kalau tetangga Anda Islam? Tidak. Mungkin Anda tinggal di tempat yang Anda minoritas. Ya, mungkin teman-teman yang di Amerika, di mana kan banyak kan tetangganya non-muslim. Anda masak, bagi, sampaikan. Jangan sampai dilewat, karena nggak pernah ada redaksi dalam hadis mengatakan kalau tetangga Anda Islam saja, tidak. Anda sampaikan pada yang muslim, Pak Ahmad, Pak Soleh, itu kan Ibu Aisyah. Satu tetangga Anda lewat misalnya. Ya. Terus dia ngelihat Anda bagi-bagi. Bapak kayaknya itu enaknya. Iya Bu, enak, cuman sayang Ibu kafir. Wah, Masya Allah. Tidak. Kita berbagi, nggak ada masalah. Ya. Tapi karena saudara tadi punya sifat menyayangi, ya, punya sifat dalam ingin memberikan nilai kebaikan, maka nilai yang paling utama untuk bekal kita pulang kan nilai tauhid, keyakinan. Maka dari itulah kemudian datang Al-Quran membawa referensi, sayangi saudaramu, berikan berita yang benar, tunjukkan kebenaran, jangan tutupi nilai kebenaran, sampaikan begini, ini sesuatu yang tidak tepat, ada nilai sejarah yang terpotong, ada sesuatu yang dituliskan oleh tangan manusia yang kemudian diyakini. Karena itulah di kitab-kitab selain Al-Quran tidak pernah ada redaksi begini. Saya Tuhan, sembah saya. Silahkan cek. Saya Tuhan. Ini langsung redaksinya ya. Di Quran itu spesifik. Jadi jangan bias lah. Jangan begini, begitu. Tidak. Langsung redaksinya spesifik. Al-Quran jelas mengatakan. Quran surah ke-20. Toha. Ayat 14. Allah pede langsung mengatakan. Yakin betul. Kalimat tegas. Innani anallah. Pakai taukid. Saya Allah. Bahkan taukid itu penguat. Saya benar-benar Allah. La ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan selain saya. Fa'budni. Sembah saya. Silahkan cari kalimat ini di kitab manapun. Demi Allah saya katakan Anda tidak akan temukan. Karena fitrah manusia dengan kemanusiaannya tidak akan pernah mengatakan saya Tuhan. Karena akan ada penghambat dalam jiwanya. Bahwa dia bukan Tuhan. Pada akhirnya semua akan dikonfirmasi. Al-Quran memberikan berita. Saat pulang kepada Allah pencipta utama. Semua yang diklaim, semua yang diyakini ini akan dipertanggungjawabkan. Sampai Nabi Isa akan ditanya, apakah benar engkau menganggap menjadikan dirimu Tuhan supaya disembah bersama ibumu? Nanti akan ada pembuktian. Demikian juga pada yang lain-lainnya, demikian juga pada semua kehidupan kita. Karena itu, tetap walaupun ini disampaikan, Al-Quran tetap memberikan toleransi yang dalam sampai mengatakan, La ikraha fid din. Quran surah kedua ayat 256. Tidak boleh ada pemaksaan. Paksaan dalam peluk keyakinan yang benar. Ad-din. Yang dimaksud din Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Tidak boleh ada paksaan dalam berislam. Jadi kalaupun ini disampaikan, ini mutlak. Ini murni, pure. Sebagai referensi informasi yang benar untuk dikaji secara ilmiah. Baik oleh logika atau sumber dari nilai-nilai wahyu yang bisa dilacak kebenarannya dan bisa diteliti. Anda yakin? Silahkan berislam. Kalau belum yakin, silahkan banyak belajar. Dan Anda bisa memilih apa yang Anda yakini. Dan setiap kita akan bertanggung jawab. Objektif kan? Fair kan?